Sistem pemerintahan di Indonesia. Anggota kelompok Ija Syarif Hidayat, Dava Heriansyah, Ferry Ardiandi, M. Abigail, Septi Panca, dan Jeniar Artika. Apakah kamu tahu apa itu sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan merupakan suatu sistem sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai pada fungsi negara dengan tujuan menjaga kestabilan negara. Sistem pemerintahan ini harus mempunyai suatu alat batasan yang pokok, tidak bisa digoyahkan oleh suatu hal sepele apapun. Sistem pemerintahan juga berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintah, politik, pertahanan, ekonomi, dan sebagainya. Sistem pemerintahan. Makna sistem pemerintahan dalam arti luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggara negara dalam arti sempit. Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan juga diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi untuk mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Berikut adalah rangkuman video pemerintahan Indonesia. Silakan disimak. Apa kabar sahabat DM? Sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa. Berikut daftar menarik telah merangkum sistem pemerintahan Indonesia yang pernah digunakan beserta periode waktu, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan penjelasannya, terdiri dari era pasca kemerdekaan, era Republik Indonesia Serikat, era pascaris, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Agar tidak salah informasi, tonton video ini sampai selesai. Pasca kemerdekaan dari 1945 sampai 1949. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Bentuk negara, kesatuan. Bentuk pemerintahan, republik. Sistem pemerintahan, presidensial. Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Usai merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Soekarno ditunjuk sebagai Presiden Indonesia pertama, sedangkan Muhammad Hatta menjadi wakil presidennya. Disepakati juga Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi Indonesia melalui hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat, NIP, sedangkan kekuasaan lainnya dipegang oleh Presiden. Sistem pemerintahan Indonesia sempat berubah menjadi parlementer usai dibentuknya kabinet pada tanggal 14 November 1945. Kekuasaan eksekutif pun dipegang ke tangan menteri usai bergantinya sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer ini. Republik Indonesia Serikat dari 1949 sampai 1950. Periode 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Bentuk negara, serikat. Bentuk pemerintahan, republik. Sistem pemerintahan, kuasi parlementer. Konstitusi, konstitusi RIS. Usai dilakukan konferensi meja bundar atau KMB, maka menghasilkan keputusan bahwa bentuk negara Indonesia berubah menjadi serikat, artinya Indonesia berbentuk federal dan terdiri dari negara-negara bagian. Sistem pemerintahannya pun turut berubah menjadi kuasi parlementer atau sistem federal. Konstitusi yang digunakan adalah konstitusi RIS. Periode Republik Indonesia Serikat hanya berlangsung singkat, yakni mulai 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950.
Pascaris dari 1950 sampai 1959. Periode 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Bentuk negara, kesatuan. Bentuk pemerintahan, republik. Sistem pemerintahan, parlementer. Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1950. Setelah RIS bubar, maka Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dan republik. Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Konstitusi tersebut berlaku hingga akhirnya dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Dekret Presiden tersebut menghasilkan keputusan untuk kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1950, pembubaran konstituante, serta pembentukan MPRS dan BAS. Orde Lama dari 1959 sampai 1966. Periode 5 Juli 1959 sampai 22 Februari 1966. Bentuk negara, kesatuan. Bentuk pemerintahan, republik. Sistem pemerintahan, presidensial. Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Usai dikeluarkan Dekret Presiden 1959, maka Konstitusi Indonesia kembali lagi menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan Indonesia juga kembali berganti dari parlementer menjadi presidensial. Era ini pun disebut sebagai era Orde Lama. Masa Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno akhirnya berakhir pada tahun 1966, penyebab terbesarnya adalah perselisihan antara militer dan Partai Komunis Indonesia hingga memicu peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. Orde Baru dari 1966 sampai 1998. Periode 22 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998. Bentuk negara, kesatuan. Bentuk pemerintahan, republik. Sistem pemerintahan, presidensial. Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Soeharto ditetapkan menjadi Presiden Indonesia kedua sekaligus menandai awal era Orde Baru, Orba. Era Orde Baru akhirnya berakhir di tahun 1998 atau bertahan selama 32 tahun. Soeharto pun mundur dari jabatan presiden. Hal ini dipicu banyak hal seperti gelombang demo mahasiswa yang masif di berbagai daerah serta krisis ekonomi parah yang melanda. Yang terakhir era reformasi. Dari 1998 sampai sekarang. Periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Bentuk negara, kesatuan. Bentuk pemerintahan, republik. Sistem pemerintahan, presidensial. Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, setelah amandemen. Usai era Orde Baru, muncullah era reformasi yang masih bertahan sampai sekarang. Di era reformasi, urutan Presiden Indonesia antara lain adalah B.J. Habibie, 1999, Gus Dur, 1999-2001, Megawati, 2001-2004, SB, 2004-2014, dan Jokowi, 2014-2024. Di era reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali dan yang kini digunakan hasil amandemen sejak tahun 2002. Posisi MPR sebagai pemegang kedaulatan negara tertinggi juga telah dihapus. Pemilu presiden pun untuk pertama kali dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sejak tahun 2004 dan akan diadakan tiap 5 tahun sekali. Nah, itulah sejarah sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa mulai era kemerdekaan sampai era reformasi sekarang ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah khazanah pengetahuan Anda. Terima kasih telah menonton video ini.
Jangan lupa like, share, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi video terbaru dari Sistem pemerintahan. Menurut Montesquieu, kekuasaan suatu negara diklasifikasikan menjadi 3 sebagai berikut. 1. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan menjalankan undang-undang yang dikuasai oleh presiden dan wakil presiden. Yang kedua, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang yang dipegang oleh MPR, DPR, dan DPD. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili pelanggaran atas undang-undang yang dijalankan oleh lembaga-lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah pelantikan Soekarno sebagai presiden di tahun 1946. Simak videonya. إمامنا صاحب دولة إندونيسيا على أعدائه نصرا ظاهرا وطول عمره عمرا عزيزا. Bahwa saya sekuat tenaga akan menunjukkan kesejahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saya akan melindungi dan mempertahankan kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian penduduk negara dengan setia akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungan kepada saya oleh jabatan Presiden Republik Indonesia Serikat sebagai sepantasnya sebagai kepala negara yang baik. Klasifikasi sistem pemerintahan Indonesia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, dan referendum. Sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen atau badan legislatif memiliki peran penting dalam pemerintahan. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer sebagai berikut. Kepala negara bisa raja, bisa ratu, dan presiden, namun tidak bertanggung jawab atas segala kebijakan yang diambil oleh kabinet. Kepala negara hanya sebagai simbol negara karena yang menjadi kepala pemerintah adalah Perdana Menteri. 3.
Parlemen mempunyai kekuasaan sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat melalui pemilu. 4. Eksklusif atau kabinet, tanggung jawab kepada legislatif. Jika parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya kepada menteri, maka kabinet harus mengembalikan mandat kepada kepala negara. 5. Dalam sistem dua partai yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet sekaligus Perdana Menteri adalah ketua parpol pemenang pemilu. 6. Dalam sistem banyak partai, formatur kabinet harus membentuk kabinet secara koalisi karena kabinet harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen. 7. Kepala negara bisa menjatuhkan parlemen. Selanjutnya kabinet harus membentuk parlemen baru melalui pemilu. Sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah keseluruhan hubungan kerja antar lembag negara melalui pemisahan kekuasaan negara. Di sini presiden adalah kunci dalam pengelolaan kekuasaan menjalankan pemerintah negara. Ciri-ciri atau karakteristik sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut. 1. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. 5. Pengertian tidak boleh merangkap anggota parlemen. 6. Menteri bertanggung jawab kepada presiden. 7. Masa jabatan menteri tergantung pada kepercayaan presiden. 8. Peran eksklusif dan legislatif dibuat seimbang dengan sistem check and balances. Sistem pemerintahan referendum berasal dari kata refer yang berarti mengembalikan. Sistem pemerintahan referendum berasal dari sistem pemerintahan yang bervariasi dari sistem pemerintahan parlementer dan judisial. Macam-macam referendum sebagai berikut. 1. Referendum obligator adalah referendum yang harus terlebih dahulu dapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum suatu undang-undang tertentu diberlakukan. 2. Referensi konstitutif adalah referendum yang dilaksanakan apabila dalam waktu tertentu sesudah suatu undang-undang diumumkan dan dilaksanakan sejumlah orang tertentu yang mempunyai hak suara menginginkan diadakannya referendum. 3. Referendum konstitutif adalah referendum yang menyangkut soal-soal teknik. Pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada satupun kata pun yang menyebut bahwa sistem pemerintahan negara kita adalah sistem presidensial. Negara Indonesia menganut presidensial dapat dipahami dari ketentuan yang terdapat dari UUD 1945 sebagai berikut. 1. Pasal 4 ayat 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menuntut Undang-Undang Dasar. 2. Pasal 17 ayat 1. Presiden dibantu oleh Menteri Negara. 3. Pasal 17 ayat 2. Materi-materi itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 4. Pasal 17 ayat 3. Sistem materi dibandingi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pasal 17 ayat 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Periodisasi sistem pemerintahan Indonesia. Periode berlaku untuk Undang-Undang 1945. Periode ini terjadi pada 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Sistem pemerintahan negara yang dilakukan oleh Presiden ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan belaka. 2. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi hukum dasar tidak bersifat absolutisme, kekuasaan yang tidak terbatas. 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. 4. Presiden ialah penyelenggaraan pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, artinya kedudukannya presiden tidak tergantung DPR. 6. Kekuasaan kepala negara tak terbatas. Periode konstitusi RIS pada periode ini membantu mendorong konstitusi
konstitusi, RIS adalah serikat atau federal, sedangkan bentuk pemerintahnya adalah republik. Menurut konstitusi RIS, pemerintah adalah presiden dengan seorang atau beberapa orang menteri yang sesuai dengan tanggung jawab mereka. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden tidak dapat diganggu-gugat. Kebijaksanaan pemerintah adalah di tangan menteri-menteri, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun bagian masing-masing. Periode Undang-Undang Dasar 1950 dengan berlakunya UUD 1950 ini, bentuk negara kembali lagi menjadi negara kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya tetap republik. Undang-Undang UUD 1950 menganut sistem pemerintahan parlementer, artinya kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintah dipegang oleh Perdana Menteri yang memimpin Dewan Menteri. Periode kembalinya berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Kondisi politik Indonesia saat itu semakin memanas karena Presiden Soekarno menyampaikan amanat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Terjadi perdebatan bagi anggota Badan Konstituante dengan terbaginya menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menerima saran untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 secara utuh. Kelompok kedua bersedia menerima saran untuk kembali pada UUD 1945 dengan persyaratan amandemen pada sila pertama Pancasila. Akibatnya Presiden yang menurut Undang-Undang 1950 memiliki kemampuan untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Akhirnya pembubaran Badan Konstitusi yang dianggap tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Situasi ini mendorong Presiden mengeluarkan konsep demokrasi terpimpin pada tanggal 5 Juni 1959 agar dapat kembali pada UUD 1945. Peristiwa ini dikenal dengan Dekret Presiden. Periode Orde Baru. Pada Orde Baru, sistem pemerintahan menitik beratkan pada aspek kestabilan politik. Hal ini dilakukan dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan semasa Orde Baru. Ciri sistem pemerintahan presidensial pada masa Orde Baru adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.